Coba bayangkan, Anda sedang berdiri di tengah jutaan umat Israel ribuan tahun yang lalu. Matahari bersinar sangat terik, debu berterbangan, semua orang terdiam, suasananya terasa sangat tegang. Di tengah-tengah kerumunan itu, berdirilah sang imam besar, dan tepat di depannya ada 2 ekor kambing jantan. Kambing yang pertama akan dikorbankan di atas mezbah sebagai persembahan suci untuk menghapus dosa. Lalu, bagaimana dengan kambing yang satunya? Nasibnya jauh lebih misterius. Ia tidak dikorbankan, tapi justru dikirim ke tempat yang mematikan. Kambing itu dilepas ke tengah padang gurun yang kosong dan tak berujung. Mari kita putar waktu kembali ke masa lalu untuk menyaksikan langsung salah satu ritual yang paling aneh, paling dramatis, tapi juga menyimpan pesan paling mendalam di seluruh perjanjian lama, yaitu tradisi kambing pelepas atau the scapegoat. Apa sih sebenarnya kambing Azazel itu? Dan apa hubungannya cerita kuno ini dengan iman kekristenan kita di zaman sekarang? Untuk membongkar misteri Azazel ini, kita harus membaca di dalam Alkitab, lebih tepatnya di kitab Imamat pasal 16. Semua ketegangan ini terjadi pada satu hari paling penting bagi mereka, Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Ini bukan hari biasa. Ini adalah satu-satunya hari dalam setahun di mana imam besar boleh masuk ke ruangan yang paling suci. Selama setahun penuh, dosa dan kesalahan seluruh bangsa Israel ibarat kotoran yang terus menumpuk di tempat ibadah ini. Tuhan itu suci, dan Dia tidak bisa berdiam di tempat yang kotor oleh dosa. Jadi, seluruh tempat ini dan umatnya harus dicuci bersih secara total. Untuk melakukan pembersihan besar-besaran ini, Tuhan menyuruh imam besar membawa 2 ekor kambing jantan sebagai persembahan untuk menghapus dosa. Ada juga 1 domba jantan untuk persembahan bakaran. Tapi sorotan utama kita ada pada 2 kambing ini. Syaratnya ketat, keduanya harus sehat tanpa cacat dan bentuknya harus kembar identik. Nasib dari kedua hewan kembar ini akan ditentukan hanya oleh sebuah undian. Imam besar lalu mengambil 2 batu undian. 1 batu bertuliskan untuk Tuhan dan 1 batu lagi untuk Azazel. Kambing pertama yang terpilih untuk Tuhan akan dikorbankan. Darahnya kemudian dibawa masuk ke ruangan paling suci sebagai tanda penebusan. Ini adalah sebuah simbol yang sangat kuat bahwa dosa pada akhirnya membawa kematian, dan pengorbanan hewan inilah yang membayar lunas kesalahan umat di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kambing yang kedua? Kambing untuk Azazel. Siapa sebenarnya Azazel ini? Para teolog memiliki beberapa pandangan tentang arti kata Azazel. Pandangan pertama, Azazel merujuk pada sebuah tempat, yakni tebing berbatu yang sangat terjal di tengah padang gurun. Kedua, kata ini secara harfiah berarti kambing yang pergi, seekor hewan yang ditunjuk untuk memikul hukuman dan diasingkan. Ketiga, menelusuri tradisi Yahudi kuno, di mana Azazel sering dikaitkan dengan kuasa kejahatan atau roh gurun yang melambangkan kehancuran. Namun, satu hal yang pasti, ritual ini bukanlah sebuah persembahan atau tumbal bagi iblis. Sama sekali bukan. Ritual ini adalah sebuah demonstrasi visual dari Allah, sebuah cara yang nyata untuk memperlihatkan bagaimana dosa umatnya disingkirkan sepenuhnya. Imam besar lalu meletakkan kedua tangannya dengan kuat di atas kepala kambing Azazel yang masih hidup. Dengan suara lantang, ia mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa pemberontakan seluruh bangsa Israel. Melalui tindakan simbolis ini, seluruh beban dosa dan rasa bersalah umat dipindahkan dari pundak mereka ke atas kepala hewan ini. Setelah pengakuan dosa selesai, seorang pria yang sudah ditunjuk akan mengambil alih menuntun kambing ini keluar dari kemah suci. Kambing itu
dibawa melangkah pergi, melewati kerumunan umat yang menyaksikannya dalam keheningan total. Hewan itu terus berjalan menjauh, keluar dari perkemahan, menuju padang gurun yang sunyi dan tak bertepi. Di sini kita melihat sebuah gambaran yang utuh. Kambing pertama dikorbankan untuk memenuhi keadilan Allah di dalam tempat kudus. Sedangkan kambing kedua ini bertugas menyingkirkan dosa dari tengah-tengah umat manusia, menghapus rasa bersalah mereka. Dosa bangsa itu dibawa pergi, dihapus dari pandangan, dibuang ke tempat di mana dosa itu tidak bisa kembali. Di padang gurun yang tandus itulah kambing Azazel dilepaskan, ditinggalkan sendirian, menanggung beban masa lalu bangsa itu. Sebuah gambaran yang kelam, namun kenyataannya, tradisi kuno ini hanyalah sebuah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ribuan tahun kemudian, di luar tembok kota Yerusalem, seorang pria berjalan memikul beban kayu salib yang sangat berat. Yesus Kristus tidak hanya menjadi pengorbanan yang mencurahkan darahnya untuk memenuhi keadilan Allah, tetapi ia juga menjadi Azazel bagi kita. Ia dibawa keluar kota, ditolak dan diasingkan. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di atas kayu salib, Ia menanggung segala dosa kita, membawanya pergi sejauh mungkin agar kita dapat diterima kembali oleh Allah. Jika kamu pernah merasa masa lalumu terlalu kelam atau beban kesalahanmu terlalu berat untuk diampuni, ingatlah Sang Azazel yang sejati. Kristus telah membawanya pergi. Kamu telah diampuni dan kamu telah dibebaskan. Ritual di masa lalu harus terus diulang setiap tahun, namun pengorbanan Kristus cukup dilakukan satu kali untuk selamanya. Pertanyaannya bagi kita hari ini, masihkah Anda memikul beban dosa yang sebenarnya sudah dibawa pergi olehnya ke padang gurun yang tak bertepi?